Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin, baik nikmat dunyawiyah maupun nikmat diniyah. Semuanya adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri, kita akui bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita mengakui bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah yang memiliki sifat kasih sayang kepada kaum mukminin. Kecintaan beliau kepada umat ini, kepada kita semua, itu melebihi cintanya kedua orang tua kita terhadap diri kita sendiri. Bahkan boleh jadi perhatiannya Nabi kepada umatnya jauh lebih penting dan jauh lebih besar daripada perhatian kita terhadap diri kita sendiri. Olehnya itu, sebagai bentuk wujud atau tanda bukti wujud kecintaan beliau kepada umat ini, tidaklah satu jalan yang bisa mengantar ke surga kecuali beliau tunjukkan, ajarkan, arahkan, bahkan kita dibimbing
untuk bisa meraihnya. Demikian pula setiap jalan yang bisa mendatangkan murka Allah, kebencian Allah, dan bisa mengantar ke neraka, itu juga diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau kelak di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu janji Nabi, pesan Nabi, bahwa beliau akan menanti kita, menanti umatnya di Al-Haud, di telaga beliau kelak di mahsyar. Kepada siapa? Kepada umat yang betul-betul jujur mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik jemaah sekalian, saya hormati dan kami cintai karena Allah, di subuh yang berkah ini kita akan mendiskusikan satu permasalahan yang sangat penting sekali, bahkan menjadi harapan dan dambaan setiap muslim, yakni kita akan membahas seputar orang-orang yang kelak di akhirat masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini luar biasa ini. Satu kelompok dari umat ini yang akan masuk ke dalam surga. Dan semua kita mau masuk surga. Bapak kalau bukan itu tujuan. Siapa yang cita-citanya bukan surga, salah jalan. Siapa yang kehidupannya ini dia lewati dan lalui bukan surga targetnya, tersesat jalan. Karena hanya dua itu. Hanya ada dua tempat di akhirat. Kalau bukan surga ya neraka. Itu aja. Gak ada yang lainnya. Sehingga itu menjadi puncak cita-cita setiap muslim, setiap kita ingin masuk surga. Ya, karena bukan orang beriman kalau tidak ingin masuk surga. Bukan hambanya Allah kalau tidak kepengen masuk surga. Bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mendambakan surga. Kenapa? Nabi saja minta surga. Nabi saja berlindung dari neraka. Jadi kalau ada orang tidak kepengen masuk surga, tidak takut masuk neraka, bukan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tergambar dari doa-doa Nabi. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi itu apa, Pak? Rabbana atau Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya Nabi jemaah sekalian. Nah, lalu kemudian orang-orang yang masuk surga ini ya berdasarkan keterangan-keterangan baik dari Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjenjang-jenjang. Ada orang yang masuk surga pada akhirnya. Apa artinya itu? Masuk surga pada akhirnya. Berarti tidak langsung masuk surga. Dan pada akhirnya, akhir betul masuk surga. Ada. Ada yang pada akhirnya masuk surga dan akhirnya masuk surga itu betul-betul terakhir masuk surga. Berarti apa? Lama di neraka. Orang-orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ada. Dan sekaligus paling terakhir masuk surga. Ini orang-orang yang ada setempel pada dirinya nanti. Apa stempelnya? Mantan.
penghuni neraka jahanam. Subhanallah. Ketika para malaikat, para nabi, orang-orang beriman sudah memberi syafaat kepada penduduk neraka, Pak, sampai dikeluarkan orang yang paling nihil imannya. Karena itu, Pak, berharganya iman itu, Pak. Sebiji sawi, sekecil apapun kalau ada di dalam iman, dalam hati la ilaha illallah, itulah yang menjadi sebab orang masuk surga. Selemah-lemahnya iman, orang yang paling sedikit kebaikannya tapi ada la ilaha illallah pada dirinya, itulah yang akan menjadi sebab dia keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Para malaikat sudah memberi syafaat, orang-orang soleh sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, Pak. Menurut ilmu, menurut pengetahuan para nabi, para malaikat, tidak ada sudah. Terakhir Allah mengeluarkan orang-orang yang dia kehendaki dari neraka menurut ilmunya, yang tidak dijangkau oleh ilmu semua makhluk. Tapi menurut Allah dengan rahmatnya dia mengeluarkan sejumlah orang yang begitu banyak dari neraka kepada siapa yang dikehendaki. Yang sekali selama tidak sampaikan. Maka tentu kita semuanya berharap semoga kelak di akhirat termasuk orang-orang yang selamat, diselamatkan dari neraka dan berhasil masuk surga. Dan salah satu keutamaan dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka sekelompok orang, tidak semua, tapi ada dari umat ini, dari mereka ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wah, ini dia, lolos tes. Nah, istilahnya sekarang kalau ada mahasiswa ya bebas tes, pokoknya tidak ada tanya-tanya, tidak perlu ditanya ini, tanya itu, langsung masuk tanpa proses, nggak diproses. Nah, ini ada. Inilah yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Ini bagus juga ini materinya ini, dikasih sama pengurus DKM Masjid Al-Aqsa, Nurul Aqsa. Apa tadi namanya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa itu hisab? Hisab itu ditanya-tanya, direken-reken, ditimbang-timbang. Prosesnya ada. Ini tidak tanpa hisab, tanpa tanya, tanpa tes, langsung masuk surga. Nah, jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan, sebenarnya ini ada buku namanya Kitabut Tauhid, ada satu bab di situ pembahasan tentang materi ini. Judul bukunya atau judul babnya yakni man haqqaqat tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang merealisasikan tauhid. Orang-orang yang merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupannya. Sebentar kita akan lihat bagaimana bagaimana itu orang-orang yang merealisasikan tauhid. Sini penulis Syekh Muhammad menyebutkan ada hadis yang indah yang cukup panjang menjelaskan tentang sifat-sifat karakter orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Kita di sini akan sampaikan 3 dalil 2 ayat kemudian 1 hadis yang menjelaskan tentang tema kita ini. Baik. Penulis berkata, wa qalillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat dalam surah An-Nahl. Di Bapak-bapak bisa lihat nanti surahnya, karakter sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya kan, kalau kita kepengen berarti harus tahu dong sifat-sifatnya. Ya, apa saja yang kita inginkan, kita harus tahu bagaimana cara menggapainya. Ya,
Apa yang harus kita miliki? Nah, di sini dalam surah An-Nahl ayat 190 Allah sebutkan karakter orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah ummah, panutan. Ini Ibrahim langsung disebut. Karena Ibrahim alaihissalam sudah pasti masuk golongan ini. Pasti atau tidak, Pak? Pasti. Semua para nabi, semua rasul masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu sudah iya. Dan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim banyak disebutkan dalam Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Mengikuti agamanya Ibrahim, agar mengikuti sifat-sifat yang indah, yang mulia yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus itu. Ini Allah perintahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti Ibrahim. Tentu berlaku untuk kita semua. Nah, ini diantara karakter Nabi Ibrahim yang harus diikuti oleh orang-orang yang ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pertama, sifat ummah pada diri beliau. Sebentar kita akan jelaskan apa pengertian ummah. Umat, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, qanitan lillah, kunut, yang tekun. Tekun beribadah kepada Allah. Sifat yang kedua. Betul-betul tekun. Perintah-perintah ditunaikan. Mulai dari perintah itu ada dua, Pak, ya? Yang wajib dan yang sunnah. Kunut, betul-betul tekun beribadah kepada Allah, berarti dia meninggalkan apa? Dosa-dosa besar. Dia tinggalkan dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya kesyirikan. Perkara-perkara baru dalam agama, dosa-dosa besar dan seterusnya. Namanya kunut. Kunut, tekun beribadah, tidak terpengaruh oleh suasana, cuaca, kondisi dan seterusnya. Kunut, Pak, qanitan lillah. Kan ada orang, Pak, angin-anginan kata orangnya. Apa itu angin-anginan? Pandi. Apa istilahnya angin-anginan, Pandi? Datang-datangan. Apa artinya datang-datangan? Sekali-sekali datang, ya kan? Kadang datang, kadang tidak, kadang rajin, kadang malas. Datang-datangan, angin-anginan. Lagi kencang betul. Sekalinya tidak ada angin, tidak ada betul. Sepoi-sepoi, untuk kalau sepoi-sepoi nggak ada sama sekali, nggak muncul sudah. Ini Pak, berarti dia tidak kunut. Qanitan terus menerus dalam ibadah. Apapun masalahnya, semakin kencang masalahnya, semakin dekat sama Allah, semakin banyak nikmat dia dapat, semakin bersyukur sama Allah, semakin banyak ujiannya, semakin nampak kesabarannya. Itu Pak namanya kunut. Qanitan lillah, betul-betul patuh kepada Allah. Itu dia, Pak, ya. Semua dia terima. Dalam artian semua diterima, semua kondisi dia pandai menempatkan diri. Selalu dalam posisi yang baik. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah hanifah, lurus. Hanif, jadi dia condong kepada Allah, tidak condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini makna hanif itu adalah al-muqbilu 'ala Allah,
senantiasa kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah. Urusan kecil, urusan besar, urusan apapun, kembali dia berdoa kepada Allah. Tempat bersandarnya, tempat berlabuhnya, tempat kembalinya, apapun persoalannya, Allah. Dan yang dia inginkan Allah, pahala dari Allah, rahmat Allah. Terus menerus dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam keinginan dan harapan-harapannya, Allah yang dia harapkan. Wah, ini Pak luar biasa. Ini betul-betul Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Subhanallah. Sudahkah kita menjadikan kehidupan kita untuk Allah? Kita makan karena Allah, kita bekerja karena Allah, kita berinteraksi karena Allah, kita mencintai istri karena Allah, menyayangi kawan-kawan karena Allah, semuanya karena Allah. Wah, ini Pak, itu namanya Al-Hanif. Betul-betul lurus, condong kepada Allah. Al-Muqbil ala Allah, senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-mu'rid an kulli ma siwa, dan berpaling kepada selain Allah. Betul-betul dia hanya tertuju, terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya memang seperti itu, Pak. Siapa yang bukan Allah cita-citanya, Allah bukan Allah sebagai tempat kembalinya, dia akan nyesal, dia akan merasa rugi, dan dia akan kesepian. Kenapa saya katakan kesepian? Di alam kubur siapa mau temani kita? Kira-kira Pak, orang-orang yang selama ini kita bersamai atau kita membersamai mereka, anak, istri, kerjaan, teman-teman, mana mereka semua saat kita di alam kubur? Siapa mau temani kita? Tapi orang yang selalu kembali kepada Allah, Allah yang menjadi penghiburnya, Allah yang akan memeliharanya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Subhanallah. Jamaah sekalian, berarti apa? Sebenarnya yang paling setia kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kapan? Seketika kita setia. Ya kan? Kesetiaan itu akan diraih oleh orang-orang yang setia. Kan begitu. Makanya Allah katakan apa? Azkuruni azkurkum. Ingat saya supaya saya ingat kamu. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah supaya kamu dijaga sama Allah. Jamaah sekalian, hormati dan saya muliakan. Al-Hanif. Nah, kemudian berikutnya sebutkan di lanjutan ayat ini, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang musyrik. Berarti orang yang ingin menggapai surga dan ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, maka persyaratan wajib mutlak harus tidak boleh melakukan kesyirikan. Baik dia syirik besar maupun syirik kecil ataupun yang tersembunyi. Karena syirik itu kan ada 3, Pak ya. Pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga syirik yang tersembunyi. Apa bedanya Pak Ustaz syirik besar syirik kecil? Ada juga persamaannya, ada juga perbedaannya. Kita sebutkan perbedaan. Syirik besar Pak, syirik besar menjadikan pelakunya satu, kekal di neraka. Nasallallahu salam wal afiyah. Kekal di neraka Pak. Ini bahayanya syirik akbar ini. Yang kedua, kalau syirik kecil tidak kekal di neraka. Menurut sebagian pendapat ulama, tidak kekal pelakunya di neraka. Yang kedua, syirik besar menjadikan amalan pelaku kesyirikan ini gugur. Gugur Pak. Tidak ada yang diterima. Semua amalnya, semua kebaikannya, sholatnya, puasanya, semuanya tidak ada yang tersisa. Batal Pak, rusak.
Ini bahayanya syirik akbar. Apa yang mau diharapkan Pak menghadap Allah ini kalau semua bekal habis? Kan menghadap Allah itu ada bekal. Harus bawa bekal. Sebagaimana dimaklumi semua orang yang ingin mengadakan perjalanan jauh harus bawa bekal. Perjalanan terpanjang anak cucu Adam adalah perjalanan menuju negeri akhirat. Itu wajib bawa bekal. Dan Allah sudah ingatkan kita bahwa memang bekal. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian. Karena sebaik-baik bekal itu takwa. Kenapa kita sholat? Itu bekal, Pak. Kenapa kita bersedekah? Itu bekal. Kenapa kita berkorban? Itu bekal. Kenapa kita bikin masjid? Itu bekal. Bekal menuju Allah. Tapi ingat, bekal ini tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Siapa yang bekal kebaikannya bercampur dengan syirik, habis amalnya. Tidak jadi bekal. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Dan telah diperingatkan persoalan besar ini, urusan yang besar ini kepada siapa? Kepada semua nabi dan rasul jamaah, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan, diperingatkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Al-ayah. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa bunyi wahyunya? Lain asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan wahai para nabi, la yahbatanna 'amaluk, pasti batal amal kamu. Tapi siapa yang diancam dalam ayat ini? Jamaah sekalian, siapa yang diancam? Nabi yang diancam, Pak. Siapa itu nabi? Kekasih Allah. Siapa itu nabi? Orang yang paling disayang sama Allah. Siapa itu nabi? Orang yang paling dekat sama Allah. Tapi tetap Allah ingatkan, jika kalian ini, wahai para kekasihku, melakukan kesyirikan, batal semua amal kalian. La ilaha illallah. Apalagi kita jemaah sekalian, siapa kita dibanding Rasul? Siapalah kita dibanding Nabi? Ya, buat lagi kesyirikan. Kan subhanallah. Aduh, sudah jauh syirik lagi, ya kan? Ini Nabi Pak dekat syirik jauh, jadinya rusak semua amal. Maka ini Pak, diingatkan oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul, seruan para rasul, peringatan pada rasul, yang pertama-tama mereka ajarkan, tanamkan kepada umatnya apa Pak? La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita, ada berapa tadi Pak sifatnya Ibrahim? 4 ya. Pertama, ummah. Yang kedua, orang yang kunut. Yang ketiga, hanif, lurus. Yang keempat, tidak melakukan kesyirikan. Tadi ini sedikit saya tambahkan, apa itu ummah? Ummatan. Sebagian mufassir mengatakan ummatan yakni pengertiannya di sini qudwah, yakni orang yang patut diteladani, teladan umat, contoh bagi manusia. Lihat ini potret, mau berhasil, mau mendapat keridhaan Allah, mau surga, ini lihat orangnya ini contohnya, ikuti dia. Ya kira-kira sampel kalau istilahnya, ini sampel. Kalau mau ciplak ini, ya kan? Mau masuk surga, ciplak ini Ibrahim, karena dia adalah qudwah, dia adalah ummah, dia adalah pemimpin, dia contoh teladan. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua jamaah sekalian, dan ini bisa kita miliki nih, sifat-sifat ini insyaallah taala. Semua tapi Pak, ini kaidah ya, tapi kaidah. Kan biasa orang bilang begini, Pak, dia kan nabi. Iya. Pernah dengar gitu, Pak? Dia kan nabi, kita bukan nabi. La ilaha illallah. Terus untuk apa nabi dihadirkan kalau bukan untuk diikuti? Maka ada satu kaidah, Pak. Semua yang Allah perintahkan mampu nggak dijalankan? Tapi Pak, semua yang Allah perintahkan kepada manusia, mampu nggak manusia laksanakan? Mampu. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali dia mampu. Yang kedua, apa yang Allah perintahkan itu ya bermanfaat atau tidak?
pasti bermanfaat. Sama dengan apa yang Allah larang, pasti bisa ditinggalkan dan pasti di dalamnya ada keburukan. Apa yang Allah larang itu? Ya sekalian saya hormati dan saya muliakan, maka tidak benar. Dan ini adalah tipuan-tipuan setan kepada manusia, kepada pikiran-pikiran manusia, was-was ke dalam hati jika ada di dalam pikiran, dia kan nabi. Subhanallah. Wah, apa kira-kira maksud dari ucapan ini? Jangan mau ikuti nabi ya. Itu kan maksudnya itu apa paling? Dia kan nabi. Berarti jangan mengikuti nabi. Siapa yang mau diikuti? Ini cara-cara setan, taktik-taktik setan supaya kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sumpahnya setan begitu. Ya, sebagaimana engkau ya Allah telah memvonis saya sebagai orang yang sesat, maka benar-benar saya akan halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Salah satu ucapannya, kita kan bukan nabi. Ini Pak, hati-hati dengan ucapan seperti itu. Hati-hati. Itu was-was dari setan itu supaya kita tidak mengikuti jalan nabi. Padahal kita sudah minta. Ini kan di dalam sholat dia berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Siapa itu mereka? An'amallahu alaihim minan nabiyyin. Yani orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Berarti kita meminta jalan Rasul, Pak. Tiba-tiba dia bilang, kita kan bukan nabi. Oh, ini bertolak belakang dengan doanya dia. Baik, jemaah sekalian. Maka pengertian yang kedua dari qudwah adalah muallimun lil khair. Itu dia, Pak. Muallimun lil khair. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kita bisa, Pak. Minimal kita ajar siapa? Minimal kita ajar diri kita. Kan gitu Pak ya? Kita didik diri kita. Gimana cara mendidik diri? Belajar. Supaya bisa mengajari diri kita. Istrinya kita. Anaknya kita. Menjadi contoh untuk anak. Menjadi contoh untuk istri. Sudah masuk. Tidak harus menjadi penceramah. Enggak harus. Tapi bisa menjadi pendidik. Ya kan? Menjadi pendidik. Tidak harus semua orang naik jadi tukang ceramah. Enggak. Walaupun itu juga bagus. Tapi kita semua bisa menjadi pendidik untuk diri dan anak keluarga kita. Atau siapa dari kawan-kawan kita. Baik jemaah sekalian, berarti ada 4 ya karakter ahli surga. 1, muallimul lil khair. Selalu memberi kebaikan untuk orang lain, mengajari orang lain kebaikan. Ya, untuk diri, untuk keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, apa tadi? Orang yang kunut, senantiasa dalam ibadah. Syukur, sabar, istighfar menjadi simbolnya. Saya ulangi, syukur, sabar, istighfar menjadi simbolnya orang-orang yang ahli surga itu. Yang ketiga, hanif, lurus. Maksudnya tujuannya jelas. Tujuannya jelas, mengarah kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, meninggalkan, menjauhi kesyirikan. Kita sudah sebutkan tadi syirik akbar bahayanya. Apa tadi? Kekal di neraka. Yang kedua, terhapus amalnya. Yang ketiga, keluar dari Islam kalau dia orang Islam. Tidak dianggap sebagai muslim lagi. Orang yang namanya musyrik, Pak. Musyrik artinya apa? Orang yang menduakan Allah. Muslim artinya apa? Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu artinya apa? Al-islamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah engkau berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, mengesahkannya. Lalu kemudian melaksanakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Baik, jemaah sekalian. Kemudian di ayat yang kedua, bisa dilihat dalam surah Al-Mu'minun. Ini yang kedua dan yang ketiga saya baca secara singkat saja, Pak. Ya. Nah, yang kedua dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, perintah apa yang pertama yang kita jumpai dalam Quran? Dan larangan apa yang paling pertama yang kita dapati dalam Al-Quran? Ternyata Pak, kalau kita buka Quran, kita masuk di suratul Fatihah,
pindah ke suratul Baqarah. Di awal-awal surah Al-Baqarah kita jumpai perintah. Apa perintah? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat berikutnya Allah kata apa? Fala taj'alu lillahi andada. Itu larangan pertama dalam Quran. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari tandingan. Jangan mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Maka ini Pak, tinggalkan kesyirikan, jauhi kesyirikan. Baik. Kalau syirik kecil tadi Pak, sebagai tambahan, kalau syirik kecil, satu, tidak menggugurkan keislaman. Yang kedua, tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Tapi apa Pak? Amalan yang dikerjakan oleh orang yang melakukan kesyirikan kecil menjadi batal. Misalnya dia sholat, lalu dia melakukan syirik kecil, sholatnya batal. Kalau dia bersedekah, kemudian dalam sedekahnya ada syirik kecil, pahalanya batal. Bukan sekadar batal, bermaksiat kepada Allah, Pak. Bermaksiat kepada Allah. Maka hati-hati dari kesyirikan. Siapa orang pertama Pak yang akan diazab di akhirat? Bukan penyembah berhala, Pak. Bukan. Siapa yang akan pertama dihisab di akhirat? Justru orang-orang yang melakukan amal soleh, Pak, tapi tidak ikhlas. Orang yang mengajari manusia Al-Quran, orang yang mendermakan hartanya, Pak, orang yang berjihad di jalan Allah. Ini tiga Pak, amalan besar ini. Mengajar Al-Quran, mendermakan harta Pak, dan berjihad di jalan Allah. Justru mereka ini yang pertama masuk dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas, Pak. Ditanya ahli Quran ini, setelah Allah mengingatkan kepada mereka nikmat yang Allah telah Allah berikan kepada mereka, mereka akui, ya Allah, ini datang darimu ya Allah, ini nikmat darimu. Lalu Allah bertanya, bagaimana engkau mensyukuri nikmatku? Setelah engkau akui bahwa ini nikmatku, bagaimana engkau cara bersyukur? Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Si pembaca Quran mengatakan, ya Allah, saya ajari manusia Al-Quran. Orang yang mendermakan hartanya, ya Allah, tidak ada satupun jalan sedekah kecuali di situ ada hartaku di situ. Si mujahid mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun medang tempur kecuali ada saya hadir di situ. Dan saya gugur karenanya, bahkan dia meninggal di situ, Pak, di medan tempur, Pak, melawan musuh-musuh Allah tentunya. Maka apa Allah bilang sama mereka? Kamu dusta, kamu bohong, kamu tidak jujur. Kalian melakukan semua itu semata-mata ingin disebut sebagai seorang qari. Dan telah dikatakan itu kepadamu, tidaklah engkau bersedekah kecuali agar orang mengatakan kamu ahli sedekah. Dan sudah engkau mendapatkan ucapan-ucapan itu. Tidaklah engkau berjihad kecuali agar manusia mengatakan engkau seorang pahlawan lagi pemberani. Dan telah dikatakan kepadamu, sudah dapat itu. Di sini nggak ada lagi, nggak ada jatah. Maka dikatakan dia pun diseret di atas wajahnya dan dicampakkan masuk ke dalam neraka. Ini bahayanya. Ini bahayanya kalau kita tidak ikhlas ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian hormati dan saya muliakan, berarti persyaratan ingin masuk surga, Pak. Apalagi ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, harus bersihkan diri dari kesyirikan, Pak. Baik. Masih ada waktu ini kan? Si bisa juga. Si bisa. Terakhir. Si bisa kan? Nabi pernah ceramah Pak pada subuh sampai menjelang duhur. Setelah duhur sahabat bilang selesai ini. Nah lanjut sudah duhur sampai asar. Wah, kata sahabat selesai ini. Nah lanjut sudah asar sampai maghrib Pak. Kita insya Allah tidak. Ya, sebentar. Saya 7 paling kita sudah selesai Pak. Ya, kita lanjutkan lagi satu. Siapa? Kita tambah satu hadis. Oke deh, kita bacakan. Barakallahu fikum, jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Ya, suatu hari saya sedang duduk atau berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada kami, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha?
Adakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Biasa kita lihat bintang jatuh kalau malam, Pak? Ini pertanyaannya. Ada di antara kalian lihat tadi malam bintang jatuh? Nah, maka saya berkata, saya jawab, ada, saya lihat itu. Summa qultu, lalu saya katakan, amma inni lam akun fi sholatin walakin ludiktu. Tapi waktu itu saya tidak sedang sholat. Waktu lihat bintang jatuh itu saya tidak sedang sholat. Ini juga kejujuran para orang-orang saleh terdahulu, Pak. Dia tidak mau membuat sangkaan seolah-olah dia melakukan kebaikan padahal tidak. Ya, karena saya tidak sedang sholat waktu itu. Saya terbangun bukan karena sholat, tapi karena disengat. Nah, kena sengatan, Pak, binatang. Ya, serangga berbisa mungkin semacam kalajengking kah, apakah gitu. Saya dalam kondisi seperti itu. Nah, qala fama sholata, terus apa yang kau bikin waktu kau terkena sengatan itu? Apa kamu bikin? Apa yang kau lakukan? Ya, fakultu, maka saya kata kultu irtaqaitu. Saya minta diruqyah. Irtaqaitu. Nah, saya ruqyah. Saya minta untuk diruqyah ini atau saya ruqyah. Irtaqaitu. Apa ruqyah, Pak? Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, doa-doa gitu loh. Qala, maka Said bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Kenapa engkau lakukan itu? Adakah alasan kamu melakukan itu? Kenapa engkau meruqyah atau diruqyah? Nah, maka saya katakan qultu haditsu haddatsana Asy-Sya'bi, satu hadis yang saya dengar dari Asy-Sya'bi. Coba lihat orang-orang saleh terdahulu, Pak, saling munakasyah, saling diskusi itu. Apa dasarmu kalau lakukan itu? Oh ya ada, ini dasarnya. Ya ada, beda sebagai orang sekarang, Pak. Kalau ditanya mana dasarmu bikin ini Wahabi. Wahabi. Tanya-tanya dalil. Ya kadang ini susah orang-orang sekarang. Sedikit-sedikit tanya dalil. Kita dulu ini tanya sama kiai apa dalilnya? Oh, laksanakan sudah itu laksanakan. Ini orang sekarang macam-macam tanya lagi dalil. Padahal ini kebiasaan orang soleh terdahulu, Pak. Minta dalil. Ini coba lihat ini. Minta dalil, Pak. Apa alasanmu kamu minta diruqyah gitu? Nah, lalu dia sebutkan alasannya. Adapun alasan saya adalah hadis dari Asy-Sya'bi. Kemudian dia bertanya, "Wa ma haddatsakum?" Apa hadismu? Coba terangkan sama saya. Dia minta. Nah, terus qultu, saya pun jawab, haddatsana an Buraidah Ibnu Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Hadis dari siapa? Dari Buraidah bin Husayb, di mana dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw lahumah. Ini hadis, Pak. Tidak ada ruqyah kecuali karena disebabkan penyakit ain dan sengatan. Pak, jam sekalian, jadi banyak penyakit disebabkan karena pandangan. Nanti suatu saat kita akan jelaskan apa itu ain. Dan disebabkan karena sengatan. Jadi tidak ada ruqyah, dalam artian ruqyah sangat manjur untuk dua penyakit ini. Penyakit yang disebabkan oleh ain, pandangan mata, Pak, dan oleh sengatan. Nah, ini hadis saya. Ini alasan saya berbuat itu. Qala, maka Sa'id mengatakan, ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah bagus keadaannya orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar. Sungguh bagus keadaannya orang-orang yang beramal berdasarkan dalil. Itu, Pak, ya. Ini berikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya kita beramal berdasarkan dalil. Kalau ada yang mau diamalkan, cari dulu dalilnya. Jangan langsung amal saja tanpa ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Walakin akan tetapi, kata Sa'id bin Jubair, haddatsana Ibnu Abbas, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini, Pak, beliau ingin jelaskan ini karakter sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, apa kata Nabi? Uridat alayyal umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Dinampakkan di depanku, di hadapanku, ya, umat-umat terdahulu. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, dan saya melihat ada seorang nabi di mana orang-orang yang membersamainya hanya segelintir orang. Ya, hitungan 3 sampai 9, Pak. Enggak banyak. Jadi ada nabi, Pak, pengikutnya dia akan datang di akhirat dengan jumlah pengikut berapa, Pak? 9 orang saja yang ikut, Pak. Di sini lumayan banyak ini. Ya kan? Ada nabi, Pak, 9 orang saja mau menerima dakwahnya. Nah, ini. Kemudian wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan ada nabi, Pak, yang saya lihat, kata Nabi, pengikutnya hanya 1 orang atau 2 orang saja.
2 orang saja pengikutnya, Pak. Ini nabi ini. Kemudian wan nabi wa laysa ma'ahu ahadun, dan bahkan ada nabi, Pak, tidak ada pengikutnya seorang pun. Nah, tidak ada orang yang mau mengikuti dakwahnya, sendirian dia. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Idz rufi'a li sawadun 'azim." Lalu dinampakkan kepadaku satu kelompok manusia yang begitu sangat banyak. Fa dhanantu annahum ummati, dan saya menyangka dia adalah umatku. Diperlihatkan kepada saya di satu ufuk, wih banyak sekali orang. Saya sangka, ini umat saya sudah ini. Namun dikatakan kepadaku, faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Itu Musa bersama kaumnya. Berarti banyak ya, banyak juga pengikutnya Nabi Musa ini. Alaihi salatu wassalam. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Lalu saya melihat lagi satu kelompok manusia yang lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Musa. Maka faqila li hadza, maka dikatakan kepadaku, hadhi ummatuk, inilah umatmu. Nah, jadi Pak, masyaallah ya, di akhirat itu Pak, umat Islam paling banyak Pak, insyaallah taala. Nah, dan ini salah satu kebanggaan Nabi Pak. Makanya Nabi berpesan kepada anak muda, adakah anak muda di sini? Kayaknya enggak ada anak muda Pak. Atau yang merasa muda? Subhanallah. Atau yang mau muda lagi? Entahlah. Kalau mau menikah Pak, nikah yang banyak anak kata Nabi. Nikahilah wanita yang banyak anak dan penyayang. Itu kata Nabi. Gimana ditahu Ustaz banyak anak dan belum ada anaknya? Dilihat keluarganya. Kalau banyak bersaudara, itu tanda-tanda bahwa ini juga subur. Itu dia. Salah satunya karena kata Nabi, saya berbangga kelak di akhirat dengan jumlah kalian yang banyak itu. Nah, maka kemudian ya dikatakan kepada Nabi ini, wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab, dan bersama mereka ini ada 70.000 orang. Disebutkan langsung jumlahnya Pak. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahu Akbar. Itu 70.000 enggak seberapa ya? Jumlah penduduk Makassar berapa Pak? Jutaan ya? Nah, 70.000 ini kita sudah sebut dari awal Pak, bagaimana Nabi cintanya kepada umat ini kan? Maka Nabi minta sama Allah tambahan. Sebutkan dalam riwayat lain, Nabi minta tambahan Pak. Maka Allah tambahkan untuk beliau setiap satu orang dari 70.000 orang lagi. Jadi setiap satu orang dari 70.000 dikali 70.000. Berarti Pak berapa Pak? 70.000 kali 70.000 Pak berapa? Wih banyak ya. Miliaran ya? Miliaran? Alhamdulillah, itu dia Pak. Makanya di antara nama Nabi Pak, Nabiur Rahmah. Nabi yang betul-betul punya sifat kasih sayang kepada umat ini Pak. Dia minta tambahan sama Allah Pak. Minta tambahan. Sebagaimana Nabi Pak, sebagaimana sifat rahmanya Nabi kepada umat ini, Nabi tidak ingin umat ini berat. Dari 50 sholat dia minta menjadi 5 saja Pak. Jadi kalau perintah-perintah berat-berat diminta diringankan. Tapi kalau jumlah orang selamat diminta tambah. Subhanallah. Inilah jumlahnya Pak, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, bagaimana mereka sifatnya Pak? Ini kita lihat lanjutannya Pak. Kita dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Tsumma nahada fadakhala mansilahu fakhala an-nasu fi ulaik. Setelah Nabi sebutkan ini Pak, 70.000 masuk surga, ternyata Nabi bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya tanpa menjelaskannya siapa mereka. Nah, maka manusia pun berkumpul dan membicarakan, mendiskusikan itu siapa kira-kira mereka ini yang akan masuk surga tanpa hisab. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzi sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Ya, boleh jadi yang masuk surga ini tanpa hisab adalah sahabat-sahabat Nabi. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata lagi, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Sebagian mereka mengatakan boleh jadi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Islam, lahir dalam Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Wa dzakaru asya', yang lainnya juga punya punya pendapat-pendapat. Nah, kemudian fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqal. Maka Nabi keluar dari rumahnya lalu mengabarkan kepada mereka siapakah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab ini. Lalu beliau berkata, hum alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta ruqyah. Satu.
Ini kan ceritanya Sa'id bin Jubair berdiskusi dengan tadi dengan sahabatnya kan. Nah, ini kata beliau, kalau saya sih dengar ada hadis begini, bahwa orang-orang yang akan masuk surga kelak di akhirat tanpa hisab dan tanpa azab, sifat mereka pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak minta ya. Tapi kalau diruqyah boleh atau tidak? Boleh. Kalau minta diruqyah kan orang lain yang mintakan. Masuk tidak? Masih masuk. Ini dianya tidak minta langsung. Ya kan? Dia tidak minta langsung, tolong ruqyah saya, enggak. Tapi orang yang lihat, ini saya ruqyah kamu. Atau keluarganya, tolong ruqyah saudara saya, atau sahabat saya, atau kawan saya. Itu boleh. Ini sifatnya. Tidak minta langsung untuk diruqyah. Mungkin pertama, kalau saya minta langsung diruqyah, berdosa enggak? Misalnya ada orang minta, tolong ruqyah saya. Berdosa enggak orang yang minta ini? Dosa tidak? Tidak berdosa. Cuma tidak dapat keutamaan ini. Itu dia. Tidak dapat ini keutamaan, Pak. Tidak berdosa, tapi tidak dapat keutamaan. Kalau pernah begitu, tapi tidak mau bertobat mas sekarang. Maksudnya tidak mau meminta lagi. Apa masih bisa dapat? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah sekalian. Begitu ya. Ini yang pertama. Sifat yang pertama, la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua, sifat mereka yang kedua, wala yaktawun, tidak berobat dengan menggunakan sundutan api. Orang-orang dulu Pak, sebagian bentuk pengobatannya itu menggunakan apa? Besi yang dipanaskan, al-kai, baru ditempelkan di luka atau di penyakit tersebut, di penyakit kulit. Tidak minta atau tidak berobat dengan menggunakan sundutan api. Kemudian berikutnya yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur. Nah, ini dia Pak. Ini yang berat ini. Tatayyur itu selalu merasa bernasib sial. Pamali, silanya ya. Keluar rumah lihat orang picu, tidak ada harapan hari ini. Kenapa orang picu tidak apa? Ini contoh-contoh Pak. Kenapa? Ini Pak, Mas Empo ini bagus ini kita punya sekarang ini. Borin. Ini Pak. Ini tidak bertatoyur. Istilahnya itu Pak, kalau asal kata dari tatoyur ini Pak dari kata tuyur, artinya burung Pak. Orang dulu Pak kalau mau pergi dia tangkap burung Pak. Dia tangkap burung. Kalau mau pergi jauh, mau pergi berdagang atau pergi jauh, dia tangkap burung Pak, baru dia lepas burungnya. Kalau burungnya lari ke kanan, bilang ini alamat bagus ini. Kalau burungnya lari ke kiri, nggak jadi berangkat, apalagi pulang. Jangan mau pergi. Ini tatoyur Pak. Banyak bentuknya loh. Ada juga mungkin tidak pakai burung Pak, tapi duduk tafakur Pak di kursinya. Nah bayangkan dirinya juga sudah sampai. Sudah sampai Pak di sampai Pak di Bone. Nah, dibayangkan dirinya sudah sampai duduk manis di rumahnya, baru dibayangkan lagi kembali ke rumahnya. Selama Kak ini tidak jadi apa-apa. Baru jalan. Ini ilmu-ilmu begini Pak, hati-hati. Mana tawakalnya kepada Allah? Ya kan? Sebagian lagi di antara mereka, ini bentuk-bentuk tatayur Pak, harus diantisipasi, harus dihindari Pak, ini ditinggalkan ini. Sebelum jalan duduk bagus. Apa yang dilakukan? Tarik nafas. Lepas. Yang mana yang besar? Kalau belum besar di kanan Pak, enggak jalan. Ada ilmu begini? Ada. Bangun tidur, mau berangkat, periksa nafas. Jadi bagaimana kalau flu? Balas gitu. Kalau flu Pak, terpaksa ditutup satu. Besar di kanan. Iya, bagaimana tidak besar Anda tutup satu Pak? Ini ilmu-ilmu begini harus kita andalkan Pak. Dia menyandarkan diri keselamatannya kepada syarat-syarat, isyarat-isyarat. Ada juga Pak, kalau sebelum jalan, ini saya sebut bukan untuk diamalkan, tapi untuk ditinggalkan. Dia periksa langit-langitnya, ujung lidahnya dia. Kalau masih geli, tidak mati ini hari. Ini semua Pak. Ilmu-ilmu enggak apa hubungannya, kasihan. Ya, ada lagi gosok-gosok anunya. Masih bunyi. Tidak mati ini hari ini. Subhanallah. Nah, ilmu-ilmu begini Pak masih ada, kasihan di kalangan umat Islam ini yang percaya. Ini yang begini harus dibersihkan. Akhirnya tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya ke kulit yang bunyi, ke langit-langit yang masih geli. Ya kan? Kenapa sih yang masih besar kanannya?
La ilaha illallah. Mana Tuhan kita kalau begitu? Mana Allahnya di situ? La ilaha illallah. Tidak tatayur. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk tatayur, Pak, sangat beragam. Setiap kampung ada pamalinya. Istilah pamali, Pak. Ya kan? Orang makan tidak habisi. Kenapa tidak habis? Kalau kau habisi berarti kamu nanti habis rezeki baru cari lagi. Padahal mubazir, Pak. Itu mana marahi orang tua kalau kita makan baru kasih habis, Pak. Kenapa kau habisi? Kamu nanti sifatmu tidak mau cari kalau tidak habis. Habis baru cari lagi. Nah, ini banyak beragam, Pak. Orang Islam tidak bertatayur, Pak. Ya. Ini kadang juga ada sebagian orang kalau mau jalan, kenapa tidak enak perasaanku ini, di? Jangan pergi deh, nggak jadi pergi, Pak. Gara-gara tidak enak perasaan. Itu dilawan, Pak. Maka orang Islam sebelum keluar rumah apa doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah. Dia bukan sandarkan kepada perasaan, kepada isyarat-isyarat, tapi dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula wala quwwata illa billah. Kemudian di penghujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ciri mereka berikutnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melakukan sebab-sebab keselamatan. Lalu setelah itu dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Mas sekalian, ada cerita menarik di sini. Ada cerita yang menarik. Dikatakan di sini dalam hadis ini, faqama Ukasha. Pernah kita dengar nama Ukasha? Ya kan? Ukasha itu dikenal sekali orang-orang kampung. Ukasha ya. Ya, Ukasha ya. Ternyata Pak Haji juga. Ya itu orang Bugis maka Ukasha ya. Maka Ukasha pun berdiri, Ukasha ibnu Mihfan. Lalu berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah." Doakan saya supaya termasuk golongan mereka. Ya kan? Doakan saya supaya termasuk golongan orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala, maka Nabi katakan, engkau termasuk mereka. Engkau termasuk anta minhum. Tsumma qama rajulun akhar. Lalu yang lain juga berdiri. Minta juga sama Nabi. Maka Nabi katakan kepadanya, sabaqaka bikha Ukasha. Ukasha sudah mendahului kamu. Nah, Nabi tidak beri peluang semua orang minta. Nabi kan sudah sebut tadi sifatnya. Miliki saja sifat-sifat tadi. Ada apa? Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak menggunakan pengobatan al-kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur. Tidak sedikit-sedikit dia merasa bernasib sial lah, inilah. Dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah, bukan bertawakal kepada selainnya. Seorang Pak setelah sebab-sebab dia telah tempuh, misalnya Pak, saya cari rezeki. Sebab-sebab rezeki itu kan banyak Pak, ada berdagang, ada jadi karyawan, ada jadi pegawai, itu kan sebab-sebab rezeki Pak. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah Pak, tidak bersandar kepada usahanya. Pak ya, tidak bersandar kepada pekerjaannya, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia berusaha, tapi batinnya dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia tutup? Allah jadikan dia di PHK dari pekerjaannya, Pak. Orang yang bertawakal tidak akan salah langkah, tidak akan putus asa. Ini orang bertawakal, Pak. Kenapa? Karena dia tidak sandarkan hatinya kepada sebab-sebab. Walaupun dia adalah orang yang paling hebat usahanya, paling hebat Pak, menempuh sebab-sebab, tapi mereka tidak bersandar kepada usaha. Hatinya Pak, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya pengalaman Pak dalam kehidupan berbicara rezeki Pak, kita sudah punya pengalaman Pak. Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman itu? Di rahim ibu Pak, kita makan lewat apa Pak? Kita hidup lewat mana? Plasenta ibu. Ya kan? Plasenta kita kan? Plasenta. Semua kita tahu plasenta. Ketika keluar, diputus atau dibiarkan tetap jalan kita bersama plasentanya? Diputus Pak. Berarti sumber rezeki terputus. Karena kita mendapat asupan makanan dari plasenta di dalam rahim Pak. Tapi ketika keluar dari alam rahim, berada di alam dunia, mau tidak mau harus diputus. Betul nggak? Tapi coba lihat Pak. Apakah bayi ini pernah merasa, kalau ini diputus di mana Kak makan lagi? Pernah Pak? Nggak ada bayi, karena memang belum ada pikirannya di situ. Artinya apa? Bayi yang belum pernah terfikir itu, tapi Allah sudah siapkan apa?
dua sumber yang lebih baik daripada itu. Apa sumbernya, Pak? Dari ASI itu. Coba lihat. Diputus satu, muncul dua. Ya kan? Nah, bersamaan dengan waktu, bertambah waktu, air ASI mulai berkurang, Allah tumbuhkan gigi-giginya siap mengunyah makanan. Subhanallah. Betapa maha adilnya Allah, Pak. Maka orang beriman tidak pernah risau dengan hal ini. Maka di zaman orang-orang soleh terdahulu, Pak, pernah naik melonjak itu bahan apa namanya? Bahan pokok, Pak. Makanan-makanan pokok. Semuanya harga naik. Dilaporkan kepada ulama ini. Dia kata, ngapain saya pusing? Ya, dengan harga yang naik ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki? Ini contoh orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada pekerjaannya, bertawakal kepada hartanya, dia menjadi kalang kabut ketika Allah mencabut nikmat tersebut. Inilah dia, Pak, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka senantiasa mengembalikan dan menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya semoga kita yang hadir ini dan kaum muslimin lainnya ya bisa bersifat dengan sifat-sifat ini, dan semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang kelak di akhirat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya. Bagus. Materinya baru kita dengar. Siapa yang punya ide materi ini? Mantap ini. Kalau dapatkan tanpa hisab, Iya. Tanpa hisab, tanpa. Ayo, Pak, silakan. Iya. Atau ya. kalau kita memikirkan sekarang kan kita banyak berita-berita gitu kayak ramalan cuaca. Kalau kita mendengarkan karena ramalan cuaca yang kita dengar di Baik. masuk seperti itu. Bagaimana dengan ramalan cuaca? Hari ini mendung, hari ini